video saat ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai instrumentasi laboratorium yang ada di laboratorium dasar teknik elektro. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan pada bagian osiloskop digital. Nah, ini adalah osiloskop digital, di mana osiloskop ini yang berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur tegangan dan juga sebagai alat yang bisa melihat bentuk gelombang dari tegangan itu sendiri. Nah, untuk melihat tegangan yang ada di rangkaian, sini dia menggunakan probe, dimana kabel yang ini digunakan sebagai groundnya, dan ini kita capitkan ke bagian positif atau juga pin yang ingin kita ketahui di mana bentuk gelombangnya. Nah, di sini dia terdapat 4 channel. Berarti di sini ada 4 channel atau kanal yang dapat kita gunakan untuk melihat bentuk gelombang dan besaran tegangan yang dihasilkan oleh suatu rangkaian. Baik, untuk yang di sini, ini adalah generator sinyal yang digunakan sebagai gelombang tegangan pada rangkaian. Di sini dia dapat beberapa jenis gelombang seperti sinus, gelombang peta atau square, gelombang rem atau segitiga, dan pulse, dan noise, dan arc. Nah, bagaimana cara melihat tegangan yang dihasilkan oleh generator sinyal ini dengan menggunakan osiloskop? Maka yang pertama itu adalah dengan mengatur tegangan yang ada di generator sinyalnya. Yang pertama itu, karena di generator sinyal ini terdapat 2 channel 1 dan channel 2, kita harus memastikan terlebih dahulu channel yang akan kita gunakan sebagai keluaran. Nah, di sini dia ada keterangan channel 1. Untuk menggantinya itu kita dapat menekan tombol yang ada di sini. Karena kita menggunakan channel 1, kita akan memilih channel 1 seperti di sini. Baik, untuk mengatur besaran tegangan yang akan dihasilkan oleh si generator sinyal, kita dapat menekan tombol amplitude yang ada di sini. Seperti sini dia sudah ada tandanya ya. Untuk mengaturnya kita tekan saja keypad yang sudah tersedia di generator sinyalnya. Kalau contoh kita men-setnya itu 9. Nah, di sini ada pilihan, ada mili VPP, VRMS, dan mili VRMS. Di sini kita menggunakan VPP atau voltage peak to peak. Katakan VPP. Oke, untuk mengatur frekuensinya kita tekan menu frekuensi yang ada di sini. Kita tekan. Nah, di sini dia terset secara default itu ada di 1 kHz. Nah, di sini kita akan menggunakan frekuensi yaitu sebesar 50 Hz. 50 Hz. Agar dia menyesuaikan dengan frekuensi yang dihasilkan oleh PLN. Baik, sebelum kita melihat besaran tegangan yang dihasilkan oleh si generator sinyal, pertama kita harus lakukan kalibrasi terlebih dahulu ke osiloskopnya, yaitu dengan mengkaitkan si capit positifnya ini, si osiloskop, ke cantolan yang ada di sini bagian atas ini. Kemudian si groundnya kita hubungkan ke ground yang ada di sini. Oke, kemudian kita tekan auto. Oke, seperti yang sudah terlihat di layar
oscilloscope-nya. Di sini dia sudah menghasilkan sinyal bentuk kotak dengan besaran yang dihasilkannya itu adalah, kita klik measure source dari channel 1 ya, kita klik measure all. Nah, di sini dapat jelas jika tegangan maksimum yang dihasilkan itu adalah 2,98 volt dengan frekuensi itu ada di 1 kHz. Di sini dapat kita lihat VRMS nya ada di 2,01 volt. Baik, setelah dia menghasilkan gelombang seperti di sini, dapat kita simpulkan bahwa oscilloscope ini sudah terkalibrasi. Baik, untuk melihat sinyal yang dihasilkan oleh si generator sinyal ini, pertama itu kita menghubungkan suara positif yang dihasilkan oleh si generator sinyal ke probe baik yang positif dari si oscilloscope-nya ini. Setelah itu untuk AC ground-nya akan kita kaitkan bersama. Ini terkaitkan kembali. Oke, setelah sudah selesai, kita lihat perubahan di oscilloscope ini sudah berubah ya. Nah, untuk mengatur agar si gelombang yang dihasilkan oleh si generator sinyal dapat terlihat di oscilloscope, kita dapat setting si time per diff-nya yang ada di sini dengan memutar knob yang ada di sini. Dan untuk mengecilkan gelombang yang di sini, kita dapat mengatur scale yang ada di sini dengan memutar knobnya. Untuk mengatur posisinya, kita dapat memutar knob yang ada di sini. Di sini ada keterangan position. Atau jika lebih gampang itu kita tekan saja auto. Baik, dengan menekan auto, tegangan yang akan didamplik di sini akan tertentu secara otomatis. Baik, untuk melihat informasi rinci mengenai besaran tegangan yang telah dilihat oleh si oscilloscope, kita dapat melihat measure. Melihat dengan menekan tombol measure, kemudian measure all. Yang source-nya itu berada di channel 1. Baik, di sini dijelaskan bahwa tegangan yang dihasilkan itu adalah tegangan PVP-nya itu ada di 8,56 volt. Dengan VRMS itu ada di 2,99 volt. Untuk membaca besaran tegangan yang ada di oscilloscope ini, ditampilkan bahwa ada kotak yang ada di layarnya yang di sini. Nah, di sini ada dijelaskan bahwa si besaran untuk satu kotaknya ini itu adalah 2 volt. Di sini kita bilang dia itu 2 volt per diff. Jadi besaran satu kotaknya ini itu ada 2 volt. Nah, karena puncak dari tegangan yang di sini itu mencapai 2 atau menggunakan 2 kotak, kita dapat mengasumsikan bahwa besaran tegangan puncaknya itu ada di sekitaran 4 volt karena 2 kotak dikali 2 volt per diff-nya, sehingga dia menghasilkan 4 volt.
Oke. Untuk frekuensinya 50 Hz. Baik, untuk menggunakan si channel 2 yang ada di sini, kita hanya perlu menambahkan probe tambahan yang akan kita colokkan ke channel 2 nya. Oke. Kemudian kita paralelkan yang di channel 2 ini ke channel satunya, sehingga dia membaca besaran tegangan yang sama dengan si channel satunya. Kemudian kita tekan auto. Untuk gambar yang berwarna biru ini berasal dari channel 2, nanti warna biru yang dibuat pada portnya yang ada di oscilloscope. Baik, di sini kita lihat jika si channel 1 dan channel 2 ini memiliki fase yang sama, karena dia memang tegangan yang kita ambil itu berasal dari sumber yang sama. Untuk melihat pada mode XY atau kurva VTC nya, menekan tombol menu yang ada di sini, kemudian kita ubah time base nya menjadi XY. Baik, pada oscilloscope juga terdapat dua mode yang akan menampilkan perbandingan dari beberapa kanal, sehingga bisa kita ketahui apakah si kedua sinyal ini satu fasa atau tidak. Nah, di sini kita dapat lihat jika kedua sinyal yang di sini itu adalah satu fasa. Nah, untuk si satu fasa ini bagaimana kita melihat mode XY nya, yaitu dengan mengatur si time base nya ini menjadi mode XY. Baik, ini adalah gelombang Lisa Jones-nya. Nah, dengan menggunakan rumus kita dapat mengetahui apakah gelombang ini satu fasa atau tidak. Nah, di sini kita dapat lihat jika dia satu fasa, bentuk gelombang itu adalah seperti berikut. Bagaimana dengan dia berbeda fasa? Kita kembalikan lagi ke time base YT. Kita ubah fasa yang ada di channel 2 nya. Nah, di sini kita dapat lihat jika fasanya ini sudah berubah nih. Telah terjadi penggeseran fasa dari yang sebelumnya satu fasa begini jadi berbeda fasa. Nah, bagaimana bentuk gelombang Lisa Jones? Kita kembali ke time base XY nya. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan rumus yang ada di modul, kita dapat mengetahui perbedaan fasenya itu berapa derajat. Ini jika saya atur lagi, ini yang satu fasa, yang berbeda fasa itu dia mulai dibentuk lingkaran, bentuk oval yang menyamping. Baik, di sini juga terdapat DC power supply. Ada yang model yang begini dan model yang seperti ini. Nah, perbedaan antara kedua model ini adalah model yang pertama ini dia hanya menghasilkan tegangan plus dan nol saja, sehingga jika kita ingin menghasilkan tegangan plus dan negatif, kita harus menggabungkan kedua power supply ini, sehingga dia menghasilkan tegangan negatif. Sedangkan untuk yang power supply yang ini
dia menghasilkan tegangan plus dan negatif, sehingga ketika voltmeternya di sini menunjukkan 9 volt, tegangan yang dihasilkan di sini adalah plus 9 volt, 0 dan minus 9 volt, sehingga totalnya itu adalah 18 volt. Baik, di sini juga terdapat dua jenis multimeter yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah yang digital, yang kedua itu adalah yang analog. Baik, untuk rangkaian ini kita akan mencoba mengukur tegangan dan arus dengan menggunakan multimeter digital dan yang analog. Nah, di sini kita memakai sumber yang berasal dari power supply DC. Yang positifnya kita hubungkan ke positif, dan yang negatif kita hubungkan ke negatif untuk groundnya. Ini kita hubungkan. Kita pilih resistor yang akan kita gunakan, dimana sini kita menggunakan 1,5K dan 1,5K. Dengan tegangan yang diberikan itu adalah 9 volt. Baik, di sini kita akan menggunakan multimeter digital untuk menghitung tegangan yang ada di sini, itu dengan secara paralel. Nah, di sini dia langsung otomatis tegangan yang ada di sini adalah sebesar 4,42 volt. Nah, di sini kita memutar knobnya untuk menghitung tegangan. Karena di sini kita menggunakan tegangan DC, kita select itu yang menampilkan garis lurus, dimana ini adalah DC. Baik, untuk menghitung arus yang ada di sini, yaitu dengan cara menserikan rangkaian ini ke multimeternya. Yang kita cabut terlebih dahulu, kemudian kita berikan probe dari si multimeternya, positif, negatif. Ini kita atur ke miliampere. Di sini kita lihat jika arus yang mengalir itu adalah 0,54 miliampere. Untuk multimeter analog, sebelum kita menggunakannya, kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Cara kalibrasi multimeter analog itu adalah dengan menggabungkan positif dan negatifnya, probe positif dan negatif. Setelah itu kita putar knob yang ada di sini itu ke 100 untuk menghitung ohm, hingga si jarum yang ada di multimeternya itu menunjuk 0. Dan di sini dia sudah lewat. Nah, cara agar jarum ini ke 0, kita atur yang ada di sini hingga dia ke 0. Baik, sudah. Setelah sudah, multimeter analog telah siap untuk digunakan. Baik, di sini juga kita akan menggunakan multimeter analog untuk menghitung tegangan yang ada di sini. Itu dengan menghubungkan probe positif ke sini,
dan negatif yang di sini. Kemudian pada multimeter analognya kita putar clock ini agar dia menghitung tegangan. Kita putar dia sehingga dia menghitung skala pengukuran itu adalah 10. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Baik, untuk menghitung arus kita atur juga knob yang ada di sini itu untuk agar dia dapat menghitung arus. Kita putar. Setelah itu rangkaian yang ada di sini kita cabut ya, kita serikan. Nah, di sini dia lihat jika arus yang mengalir itu adalah dengan skala pengukuran ada di, sehingga hasil jumlah arus yang mengalir di rangkaian ini adalah baik. Sekian sesi pengenalan instrumentasi LED. Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.